Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyimas Nanda Syaira dengan NIM 0805 11 8222 7002. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan HTML sekaligus sebagai video laporan untuk praktikum WebGIS mengenai pengenalan HTML. Sebelum masuk ke langkah pengolahan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai HTML. HTML sendiri merupakan bahasa markup standar untuk membuat dan mendesain sebuah halaman web. Bahasa HTML ini berbasis pada teks mode sehingga dalam penulisannya menggunakan program-program yang berbasis pada teks, contohnya seperti catatan pad, TextPad, WordPad, Notepad, dan lain-lain. Tanpa menggunakan penulisan HTML, halaman web juga dapat dibuat selain dengan program text mode, yaitu dengan program berbasis grafis, user interface atau GUI. Contohnya itu ada Macromedia, Dreamweaver, dan lain-lain. Sebenarnya struktur data HTML itu memiliki struktur dasar. Jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut terkait HTML, sebaiknya ada beberapa persiapan yang bisa kita lakukan seperti mempersiapkan aplikasi web browser yang akan digunakan nantinya seperti Internet Explorer, browser seperti Chrome, Mozilla, Netscape, Opera, dan lain-lain. Eh, Sebenarnya untuk bahasa HTML itu ada empat, yaitu HTML, head, title, dan body. Namun dalam perkembangannya, 5 elemen doc type dituliskan pada bagian paling atas. Doc type ini membantu browser memahami cara proses pembacaan fungsi yang dituliskan dalam halaman HTML. Jadi, doctype itu merupakan dapat didefinisikan juga sebagai deklarasi jenis dokumen. HTML sebagai elemen utama yang membungkus keseluruhan konten. Head bagian untuk metadata seperti judul halaman, link ke file CSS dan pengaturan lainnya. Ada title yang menentukan judul halaman yang muncul di tab browser dan bagian body atau bagian utama yang menampilkan konten halaman di browser. Baiklah, setelah menjelaskan materi singkat tersebut, kita bisa langsung masuk ke pengolahan. Di sini saya sudah mendownload untuk eh, aplikasinya ada Sublime. Ada Sublime ini seperti ini. Dan kita bisa buka juga eh, Left Leftlet ini, Leftlet JS di browser. Selanjutnya itu kita bisa masuk ke Sublime terlebih dahulu. Di Sublime ini kita bisa membuat terlebih dahulu lembar kerjanya. Itu kita bisa klik file, lalu kita klik save. Lalu kita bisa taruh di mana tempat kita ingin menyimpannya, tapi bisa langsung saja kita kita buat namanya. Oke, seperti itu. Lalu kita di di lembar kerja di itu bisa kita tulis HTML, lalu kita klik tab. Nah, nanti setelah kita tulis HTML tadi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa masukkan judul di title ini, di bagian title kita bisa masukkan judul yang nantinya akan muncul di halaman yang kita buat. Di sini kita masukkan saja judulnya pesisir. Nah, kita bisa masukkan judulnya itu seperti ini. Nah, setelah kita masukkan judulnya seperti ini, kita bisa kembali ke halaman left leaflet ini.
Di sini kita bisa mencari tutorial untuk pembuatan skrip penampilan peta. Jadi di sini ada berbagai macam yang bisa kita gunakan tutorialnya, tapi di sini kita bisa gunakan yang Leaflet Quick Start Guide. Selanjutnya itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kan ada ya, beberapa yang bisa kita masukkan. JavaScript-nya itu bisa kita masukkan saja. Di sini ada prepare your page, ini seperti file CSS. Kita coba masukkan saja yang ini. Kita copy, lalu kita paste ke sini. Kita paste ke sini. Nah, kurang lebih itu seperti itu. Lalu kita lanjutkan lagi. Sini, kita copy lagi. Lalu kita pastekan lagi di sini. Nah, kurang lebih seperti itu nantinya. Kita lanjut. Ini kita menentukan ukuran panjang dan tinggi pada ukuran peta. Kita bisa masukkan ini. Kita Ctrl C. Lalu kita masukkan saja di sini di bagian body. Karena di sini kita akan memasukkan ukurannya. Kita masukkan pertama itu kita masukkan stylenya. Sama dengan 600 px, koma lanjut eh, 400 px titik koma. Oke, kurang lebih seperti ini bisa kita kita masukkan ukurannya, panjang dan lebarnya. Selanjutnya itu kita bisa masukkan, menentukan titik tengah dari tampilan peta yang ingin kita tampilkan di awal kita memasuki halaman. Kita bisa langsung masukkan kita ke sini, kita ke yang tadi, nih, setting up the map. Jadi kita bisa men-setting sebagaimana yang kita inginkan. Ini, kembali lagi ke sini. Ah, kita ini dulu terlebih dahulu. Save. Kita Ctrl V. Seperti ini kurang lebih. Dan kita masukkan titik koordinatnya. Bisa kita masukkan saja titik koordinatnya. Di sini kan kita menggunakan daerah pesisir Banyuasin. Jadi kita masukkan saja koordinatnya. Ini. Oke. Lalu kita memasangkan world map dari OpenStreetMap sebagai base map yang akan kita buat. Jadi kita kembali lagi ke halaman ini. Lalu kita tinggal copy saja sebenarnya yang ini. Pilih. Nah,
Jadi nanti kita copy seperti ini. Selanjutnya itu untuk memasangkan world map-nya. Yang selanjutnya itu kita membuat satu marker untuk area peta. Marker ini biasanya merupakan situs yang ingin kita tampilkan dengan cara memasukkan lokasi koordinatnya. Seperti lokasi bangunan, bandara, stasiun, dan lainnya. Itu kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kan ada tulisannya markers, circle, dan polygon. Ini pertama kita masukkan yang var marker ini terlebih dahulu. Var marker. Ini kita masukkan koordinatnya. Ini copy saja dari yang ini. Lalu kita masukkan ininya. Ke bin. Oh, oh, up. Kita masukkan ininya. Bin Muara Sungai Musi, Muara Sungai Banyuasin. Weh, 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 weh. Muasin. I. Opening. Open. Seperti ini. Ini kita bisa tap saja harusnya. Selanjutnya itu kita memasukkan koordinat. Kita bisa memasukkan koordinat seperti ini nantinya. Kita masukkan terlebih dahulu ininya. Kita pindahkan dulu. Ini untuk memasukkan ininya, circle-nya, membuat circle. Ini. Dan baru kita masukkan poligonnya yang akan kita buat. Ini kita masukkan saja koordinat-koordinat yang dibutuhkan. Nah,
Setelah poligon itu bisa kita masukkan yang polyline untuk membuat jalur-jalur seperti jalur pelayaran dan lain-lain. Kita kembali ke sini. Hmm, dan selanjutnya itu kita bisa menambahkan keterangan skala pada peta yang ditampilkan secara real time. Ini kita bisa copy saja yang ini. Kita copy ke sini. Kita masukkan di sini. Di sini itu, di sini kita ganti menjadi judulnya yang akan kita masukkan. Muara, Sungai, Banyuasin. Hmm, Kabupaten Banyuasin. Ini pada circle itu kita ganti sebagai tempatnya Sungsang 4 dan yang poligon kita ganti dengan lahan sawit. Sawit 2. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke sini. Lalu kita copy yang ini. Copy. Yang ini salah, mohon maaf. Kita copy yang ini. Copy. Ini. Dan kita tutup dengan ini sudah selesai kita membuat scriptnya. Kita kurang ini. Ya, nah, nanti jika sudah ini kan codingannya sudah itu bisa kita cek di tempat kita menyimpan tadi. Kita bisa buka di mana kita menyimpannya tadi file itu. Di sini saya menyimpannya
Di download tadi. Kita buka saja tinggal. Kita klik kanan, kita open. Nah, nanti hasilnya akan muncul kurang lebih seperti ini. Hasil dari codingan kita tadi. Mungkin sekian video penjelasan dari saya mengenai pengenalan HTML. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.